Ustadz, saya mau nanya, dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama kan bunyinya Qul huwallahu ahad. Kenapa nggak Qul huwallahu wahid? Kenapa ya Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Bu. Jadi, kenapa dalam surat Al-Ikhlas kalimatnya yaitu Qul huwallahu ahad, kenapa enggak Qul huwallahu wahid? Kenapa yang digunakan kata ahad, kenapa enggak digunakan kata wahid? Padahal kata ahad dan kata wahid ini artinya kan sama ya, satu. Ahad itu artinya satu, wahid juga artinya satu. Kenapa yang dipilih kata ahad? Nah, untuk itu kita perlu menelaah perbedaan makna dari kata ahad dan kata wahid. Pertama, kata ahad ini ketika dia tampil sebagai mudhof, dia bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Berakal misalnya ahadukum, tidak berakal misalnya ahadul kutub. Ya, jadi kalau sebagai mudhof maka dia bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Sedangkan kata wahid dia kayaknya nggak pernah sebagai mudhof. Nah, ketika dia bukan sebagai mudhof, kata wahid itu bisa untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Berakal misalnya ummatan wahidatan. Kalau yang tidak berakal misalnya nafkhotun wahidatun. Nah, sedangkan kata ahad ketika dia bukan sebagai mudhof, dia khusus hanya yang berakal saja. Kata ahad tidak bisa digunakan untuk yang tidak berakal ketika bukan sebagai mudhof. Jadi kalau ada kata ahad, udah begitu ya, itu diartikan seseorang. Karena dia khusus untuk yang berakal saja. Tidak bisa diartikan untuk benda yang tidak berakal. Dan kata ahad ini ketika bukan sebagai mudhof, dia tazkir atau selalu dalam bentuk laki-laki. Bentuknya selalu ahad, tidak pernah bentuk ihda. Bentuk perempuan ihda itu digunakan ketika dia sebagai mudhof. Kalau bukan mudhof, dia selalu menggunakan bentuk laki-laki yaitu ahad. Meskipun penggunaannya bisa digunakan untuk yang bergender perempuan. Misalkan dalam surat Al-Ahzab ada ayat yang berbunyi ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa. Ahadim minan nisa di situ kan dimaksudkan untuk yang bergender perempuan. Tetapi yang digunakan tetap kata ahad, bukan kata ihda. Nah, jadi dari penggunaan yang berakal maupun yang tidak berakal itu, kita bisa membuat kesimpulan bahwa kata ahad dan kata wahid ini mempunyai penekanan yang berbeda. Kata wahid, dia memberikan penekanan bahwa benda tersebut berbilangan satu. Pokoknya bilangannya satu. Dia tidak harus berakal dan tidak harus tidak berakal. Pokoknya bebas. Nah, sedangkan kata ahad, dia menunjukkan bilangannya satu, tapi dia juga menunjukkan bahwa benda itu adalah benda yang hidup dan mempunyai ilmu. Karena benda tersebut termasuk yang berakal. Jadi kalau berakal dia harus hidup dan juga harus berilmu. Sehingga ketika dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad, selain menunjukkan bahwa Allah itu satu, kata ahad itu juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha hidup dan juga dia maha berilmu. Itu tersirat dari kata ahad dibandingkan kata wahid. Subhanallah. Itu alasan pertama kenapa dipilih kata ahad bukan kata wahid. Alasan berikutnya begini, kata wahid bisa digunakan dalam kalimat berbarengan dengan angka yang lain, misalnya angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Jadi kata wahid bisa muncul bareng dengan angka-angka yang lain. Misalnya ya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Qalu innallaha salisu salasah, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Jadi ada kata wahid, tapi sebelumnya ada kata salasah, ada angka lain yaitu angka 3. Nah, sedangkan kata ahad, dia tidak bisa muncul dibarengkan dengan angka-angka yang lain. Jadi kalau sudah ada kata ahad, ya sudah tidak ada angka-angka yang lain. Jadi kata ahad itu eksklusif. Dia tidak mau disandingkan dengan angka-angka yang lain. Maka ketika Allah menggunakan kata ahad dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah ingin memberitahukan bahwa Allah itu eksklusif. Nggak mau disandingkan dengan yang lain. Subhanallah. Jadi gitu maksudnya. Qul huwallahu ahad maksudnya Allah itu satu dan tidak mau disandingkan dengan yang lain. Kalau kata wahid mungkin masih bisa disandingkan dengan angka-angka yang lain. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang berikutnya masih ada nih. Nah, yang berikutnya begini. Kata wahid secara bentuk kata atau sigohnya dia termasuk ism fa'il. Ism fa'il. Sedangkan kata ahad dia termasuk ism sifah. Ism sifah umumnya bentuknya fa'ilun. Tapi kalau ini bentuknya fa'alun. Ya memang ada juga yang bentuknya fa'alun.
Contoh misalnya kata hasanun, kata batolun, itu adalah isim sifah yang menggunakan wazan fa'alun. Nah, jadi kata ahadun, dia termasuk isim sifah. Nah, di kalangan para ulama, khususnya adalah ulama nahwu shorof, mereka semua sepakat, tidak ada khilafiyah di antara mereka bahwa isim sifah lebih kuat daripada isim fa'il. Isim sifah adalah bentuk permanen daripada isim fa'il. Nah, sehingga kata ahad itu dia lebih kuat daripada kata wahid. Qul huwallahu ahad itu lebih kuat daripada qul huwallahu wahid. Subhanallah. Itu alasan yang ketiga ya. Nah, alasan berikutnya masih ada lagi. Gini, kata ahad dalam Al-Qur'an dia selalu digunakan dalam 3 kondisi. Selalu dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah dia berada dalam kalimat negasi. Jadi dalam kemunculan kata ahad dalam Al-Quran, saya mungkin bisa mengatakan 90%-nya gitu ya. 90%-nya itu dia muncul dalam bentuk kalimat negasi. Salah satu contohnya misalnya ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ada kata ahad di situ ya, didahului dengan kata lam di depannya itu. Itu menunjukkan bahwa kata ahad berada dalam kalimat negasi atau istilahnya adalah jumlah nafiyah. Itu yang pertama ya. Jadi kata ahad dia muncul dalam kalimat negasi. Yang kedua, kata ahad dalam Al-Quran dia muncul dalam kalimat bersyarat atau istilahnya jumlah syartiyah. Contohnya misalnya ada ayat yang berbunyi wa in ahadum minal musyrikina. Nah, kata ahad muncul dalam kalimat bersyarat karena ada kata in di depan itu. In itu adalah in syartiyah. Nah, yang berikutnya lagi, terakhir, kata ahad muncul dalam Al-Quran, dia muncul sebagai mudhof. Misalnya, ayat tiya ahadakumul maut. Nah, kata ahad itu dia muncul sebagai mudhof. Jadi dalam Al-Quran, kata ahad selalu muncul dalam 3 kondisi. Pertama, kalimat negasi atau jumlah nafiyah. Yang kedua adalah kalimat bersyarat atau jumlah syartiyah. Dan yang ketiga adalah sebagai mudhof. Akan tetapi ada 1 kali pengecualian di mana kata ahad digunakan dalam Al-Quran bukan kalimat negasi, bukan kalimat bersyarat, dan bukan sebagai mudhof. Di manakah pengecualian tersebut? Yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi penggunaan kata ahad pada surat Al-Ikhlas ayat pertama tersebut adalah penggunaan yang sangat unik. Berbeda dengan kata ahad-ahad yang lain dalam Al-Quran. Penggunaan kata ahad ini dia bukan kalimat negasi, bukan kalimat bersyarat, bukan sebagai mudhof. Inilah satu-satunya penggunaan kata ahad yang berbeda dengan yang lainnya. Dan itu digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah adalah ahad. Wallahu ahad. Allah adalah satu dan Allah adalah unik. Allah berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah ya. Jadi penggunaan kata ahad pada ayat ini adalah penggunaan yang sangat unik. Dan itu gunanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu unik. Allah nggak ada yang menyerupainya. Subhanallah, keren banget ya pokoknya Al-Quran ini. Oh iya, satu lagi ya. Gini, kata ahad itu dikenal oleh orang Arab atau digunakan oleh orang Arab lebih dulu daripada kata wahid. Jadi orang Arab zaman dulu mereka mengenal kata ahad. Kata wahid munculnya baru-baru saja. Jadi setelah kata ahad baru kemudian kata wahid. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ya, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada yang lainnya. Yang ada cuma Allah. Ya kan? Maka tepat sekali jika dikatakan qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu dan dialah yang mengawali segala sesuatu. Karena kata ahad adalah kata yang muncul lebih dulu daripada kata wahid. Sebagaimana Allah adalah zat yang eksis lebih dulu daripada semuanya gitu. Subhanallah. Jadi qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu, Allah itu adalah unik, Allah adalah yang maha lebih dulu daripada segala sesuatu. Subhanallah. Jadi memang dalam kata ahad itu tersirat banyak makna yang jika kita telaah lebih dalam ternyata kita bisa menemukan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap pilihan katanya itu sangat akurat dan menyimpan makna yang sangat dalam. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.